Santa Gemma Galgani lahir di sebuah kota kecil dekat kota Lucca di Italia pada tanggal 12 Maret 1878. Gemma adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Gemma dalam bahasa Italia yang berarti mutiara. Ayah Gemma dan salah seorang leluhurnya adalah Santo Yohanes Leonardi. Ibu Gemma juga berasal dari keluarga bangsawan. Keluarga Galgani adalah keluarga Katolik yang saleh. Gemma adalah seorang gadis kecil yang pandai, ramah, periang, serta menyenangkan. Sejak masa kecilnya, Gemma suka sekali berdoa. Ia memiliki kebijaksanaan dan semangat doa yang tidak biasa dijumpai pada anak kecil seusianya. Hal itu dikarenakan ibunya yang saleh selalu mengajarkan kepada Gemma tentang kebenaran-kebenaran iman Katolik. Signora Galgani yang adalah ibu Gemma secara istimewa menanamkan dalam jiwa putri kecilnya itu cinta kepada Yesus Kristus yang tersalib. Saat kecil, jika ibu Gemma sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, si kecil Gemma suka menarik-narik gaun ibunya dan merengek serta berkata, "Mama, ayo ceritakan lagi tentang Tuhan Yesus." Namun, sayangnya, ibu Gemma meninggalkan Gemma saat ia baru berusia 7 tahun. Pada hari Gemma menerima sakramen penguatan ketika sedang berdoa dengan khusyuknya dalam misa untuk kesembuhan ibunya yang sedang sakit parah. Gemma dengan jelas mendengar suara Yesus di dalam hatinya yang berkata, "Apakah kamu mau memberikan ibumu kepadaku?" Kemudian jawab Gemma, "Ya, tetapi bawalah aku serta juga." Jawabnya lagi, "Tidak, berikanlah ibumu tanpa syarat kepadaku. Untuk sementara waktu, kamu harus menunggu bersama dengan ayahmu. Aku akan membawamu kelak ke surga." Jawab Gemma dengan segera, "Ya, ya, 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 ya." Kata-kata itu selalu diulangi Gemma di sepanjang hidupnya yang singkat sebagai jawaban atas undangan Kristus untuk menderita baginya. Setelah kematian ibunya, Gemma dikirim ayahnya untuk tinggal di asrama Katolik di Lucca yang dikelola oleh para biarawati Santa Zita. Di kemudian hari, saat mengenang masa-masa di sekolah, Gemma berkata, "Saat aku mulai bersekolah di susteran, aku merasa seperti di surga." Di sekolah, Gemma sangat dikasihi oleh para guru dan teman-teman sekolahnya. Meskipun ia adalah seorang yang pendiam dan lebih suka menyendiri, tetapi ia adalah seorang anak yang murah senyum. Saat sekolah, Gemma menonjol dalam pelajaran bahasa Perancis, aritmatika, dan musik. Pada tahun 1893, Gemma memenangkan medali emas untuk pengetahuan agama. Salah seorang guru sekolahnya secara singkat mengatakan, "Gemma adalah teladan bagi sekolah kami." Gemma yang sangat merindukan komuni kudusnya yang pertama, seringkali ia memohon dan berkata, "Berikanlah Yesus kepadaku, Engkau akan melihat betapa baiknya aku nanti. Aku sungguh akan berubah. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Berikanlah Yesus kepadaku. Aku sungguh merindukan Dia. Aku tidak akan dapat hidup tanpanya." Akhirnya, pada usia 9 tahun, lebih awal dari kebiasaan umumnya, Gemma diperkenankan untuk menerima komuni kudus. Seizin ayahnya, selama 10 hari, Gemma tinggal di sebuah biara.
guna mempersiapkan diri secara pantas untuk menyambut komuni kudusnya itu. Pada tanggal 20 Juli 1887, pada pesta Hati Kudus Yesus, saat yang telah lama dinanti-nantikan Gema itu pun tiba. Dengan kata-katanya sendiri, ia menggambarkan pertemuan pertamanya yang mesra dengan Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Pengakuannya tidaklah mungkin menceritakan apa yang terjadi saat itu antara aku dan Yesus. Ia membuat dirinya dapat kurasakan. Oh, demikian kuat di dalam jiwaku. Pada tahun 1897, ayah Gema meninggal dunia. Karena terlalu murah hati dan kurang berhati-hati dalam menjalankan usahanya, ayah Gema mengalami kebangkrutan. Ia pun tidak meninggalkan warisan apapun bagi putra-putrinya. Bahkan tidak juga sarana untuk menunjang hidup. Saat itu, Gema baru berusia 19 tahun, tetapi ia mulai terbiasa memikul salib. Sejak ayahnya meninggal, Gema berperan sebagai ibu bagi ketujuh saudara dan saudarinya. Karena ia adalah anak keempat, namun ia juga adalah anak perempuan pertama dalam keluarganya. Kemudian Gema jatuh sakit. Ia menderita TBC tulang, juga penyakit meningitis menyerangnya dan menyebabkannya untuk sementara waktu kehilangan pendengarannya. Bisul besar bernanah muncul di kepalanya, rambutnya rontok dan akhirnya tangan serta kakinya menjadi lumpuh. Banyak dokter dipanggil dan banyak cara pengobatan dilalui tanpa membuahkan hasil. Malahan semakin hari semakin buruk keadaan Gema. Kemudian Gema memohon bantuan doa kepada Santo Gabriel Possenti dari Bunda Duka Cita. Di pembaringannya, Gema membaca riwayat hidup Santo Gabriel. Dan di kemudian hari, Gema menulis tentang Santo Gabriel. Tulisannya, "Aku semakin kagum akan teladan serta hidupnya. Devosiku kepadanya bertambah. Malam hari, aku tidak akan tidur sebelum meletakkan gambarnya di bawah bantalku. Dan sesudah itu, aku mulai melihatnya berada di dekatku. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tetapi aku merasakan kehadirannya setiap saat dan dalam setiap lakuku. Santo Gabriel ada dalam benakku." Saat Gema berusia 20 tahun, tampaknya hanya tinggal menunggu saatnya saja. Tengah malam pada tanggal 23 Februari 1899, Gema sayup-sayup mendengar seorang mendasarkan rosario dan ia sadar bahwa Santo Gabriel menampakkan diri kepadanya. Ia berkata kepada Gema, katanya, "Gema, apakah kamu ingin sembuh? Berdoalah kepada Hati Kudus Yesus dengan penuh iman setiap sore. Aku akan datang kepadamu hingga novenamu selesai. Kita akan berdoa bersama-sama kepada hatinya yang terkudus." Pada hari Jumat pertama bulan Maret, novena selesai didasarkan. Permohonan mereka pun dikabulkan. Gema sembuh total dari penyakitnya. Ketika Gema bangkit dari pembaringannya, mereka yang ada di sekelilingnya bersorak gembira. "Iya, telah terjadi suatu mukjizat." Gema yang sekarang sempurna kesehatannya amat rindu untuk menjadi seorang rubiah pasionis. Namun keinginannya itu tak pernah terkabul. Tuhan mempunyai rencana lain baginya. Pada tanggal 8 Juni 1899, setelah menerima komuni kudus, Kristus menyatakan kepada Gema bahwa sore itu ia akan menganugerahkan kepadanya suatu rahmat yang amat istimewa. Kemudian Gema pulang ke rumah dan berdoa,
Ia mengalami ekstase rohani dan merasakan tobat yang mendalam atas dosanya. Kemudian, Santa Perawan Maria, kepada siapa Gemma berdevosi dengan setia dan tekun, menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, "Putraku Yesus mengasihimu secara luar biasa dan hendak memberimu suatu karunia. Aku akan menjadi bundamu. Maukah kamu menjadi anak yang taat?" Santa Perawan Maria kemudian membuka mantolnya dan menaungi Gemma dengan mantolnya itu. Di kemudian hari diceritakan saat mengenang bagaimana Gemma menerima stigmata. Pada saat itu, Yesus menampakkan diri dengan semua luka-lukanya yang menganga. Namun dari luka-luka itu tidak lagi memancar darah, melainkan nyala api. Dalam sekejap, nyala-nyala api itu menyentuh kedua belah tanganku, kakiku, dan lambungku. Aku merasa seperti mau mati rasanya. Dan pastilah aku sudah roboh ke tanah jika saja bundaku tidak menopang aku. Sementara semua itu terjadi, aku tetap berada dalam naungan mantolnya. Aku berada dalam keadaan yang demikian selama beberapa jam. Pada akhirnya, Bunda Maria mengecup keningku dan semuanya lenyap. Dan aku mendapati diriku sedang berdiri dan berlutut. Tetapi aku masih merasakan sakit yang luar biasa di kedua tangan, kaki, dan lambungku. Aku bangkit berdiri untuk tidur dan barulah aku sadar bahwa ada darah yang mengalir di bagian-bagian tubuhku yang terasa sakit itu. Aku menutupi luka-lukaku sedapat mungkin dan kemudian dengan ditolong oleh malaikatku, barulah aku dapat pergi tidur. Sejak saat itu, setiap Kamis petang, Gemma akan mengalami ekstase dan tanda-tanda Kristus akan muncul. Stigmata tersebut ada padanya hingga Jumat siang atau Sabtu pagi, yaitu ketika darah berhenti mengalir, luka-luka menutup kembali, dan tanda-tanda putih muncul di tempat bekas-bekas luka. Stigmata Gemma terus-menerus muncul di sepanjang sisa hidupnya hingga 3 tahun menjelang wafatnya. Karena Bapa pembimbing rohaninya melarang Gemma untuk menerimanya melalui doa, stigmata tidak muncul kembali, tetapi tanda-tanda putih tetap muncul di kulitnya hingga akhir hayatnya. Beberapa orang, termasuk para rohaniwan gereja yang disegani, menjadi saksi atas mukjizat stigmata ini. Seorang saksi mata mengatakan, darah mengalir dari luka-luka Gemma dengan begitu hebat. Jika ia berdiri, darahnya mengalir membanjiri lantai, dan jika ia tidur, darahnya itu tidak saja membasahi sprei, tetapi membasahi kasur seluruhnya. Kemudian saya mengukur aliran atau genangan darahnya. Panjangnya kurang lebih 20 hingga 25 inci dan lebarnya kurang lebih 2 inci. Hal itu sama seperti Santo Fransiskus dari Assisi dan juga Santo Padre Pio. Dan saat itu Gemma juga dapat berkata-kata seperti Nemo mihi molestus site, ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto, yang berarti biarlah tiada seorang pun menyakiti aku, karena aku mengenangkan tanda-tanda Yesus di tubuhku. Sepanjang hidup Gemma dikaruniai banyak pengalaman mistik dan rahmat istimewa. Karunia-karunia tersebut sering disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga Gemma sering menjadi bahan ejekan. Gemma dengan tabah menerima semuanya itu sebagai silih dosa, mengingat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga telah disalah mengerti dan diejek. Pada usia Gemma ke-21 tahun, Gemma diangkat anak oleh sebuah keluarga Italia.
yang murah hati, yaitu keluarga Giannini. Keluarga tersebut telah memiliki 11 orang putra dan putri. Namun, dengan sangat gembira menerima Gemma, gadis yatim piatu itu dalam rumah keluarga mereka. Signora Cecilia Giannini mengenang Gemma, katanya, "Saya bersedia memberi kesaksian di bawah sumpah bahwa selama 3 tahun 8 bulan Gemma tinggal bersama kami, tidak pernah mendapatkan masalah sedikit pun, walaupun hal yang sepele sekalipun di dalam keluarga kami yang timbul karena dia. Saya tidak pernah mendapati cacat celanya yang sekecil apapun. Saya ulangi di sini bahwa masalah sepele sekalipun atau cacat celah terkecil sekalipun, Gemma dengan rajin melakukan tugas-tugas rumah tangga dalam keluarga besar Giannini. Gemma juga meluangkan waktu untuk berdoa, yang adalah kegiatan yang paling disukainya. Melalui penyelenggaraan ilahi, Gemma mendapatkan seorang bapa pembimbing rohani, seorang bapa pasionis yang kudus, yaitu Pater Jeremanus CP, yang sekarang dikenal dengan sebutan Venerabilis Jeremanus, yang ditaati Gemma dengan sepenuh hati. Pater Jeremanus adalah seorang teolog yang ahli dalam hal doa mistik, juga memperlihatkan bahwa Gemma memiliki kehidupan doa yang amat mendalam karena persatuannya yang demikian erat dengan Tuhan. Pater Jeremanus yakin bahwa mutiara Kristus ini telah melewati keseluruhan dari ke-9 tahap klasik kehidupan batin. Gemma seringkali mengalami ekstasi. Segala perkataan yang diucapkannya selama ekstase direkam oleh bapa pembimbing rohaninya itu. Dengan dibantu oleh seorang sanak keluarga dari keluarga Giannini, pada akhir ekstasi, Gemma akan kembali normal dan menjalani kehidupannya dalam keluarga seperti biasanya. Gemma selalu mengikuti perayaan misa 2 kali sehari, sementara ia menerima komuni 1 kali saja dalam sehari. Dengan setia, Gemma mendasarkan doa rosarionya, dan sore hari bersama Signora Giannini, ia mengikuti ibadat sore. Dalam melakukan semua kegiatan rohaninya itu, tidak pernah sekalipun Gemma melalaikan tugas dan kewajibannya setiap hari di dalam keluarga Giannini. Malaikat pelindungnya seringkali menampakkan diri kepada Gemma. Mereka berbicara seperti layaknya seorang bercakap-cakap dengan sahabatnya. Kemurnian serta kekudusan Gemma tentu telah mengundang malaikat kudus dari surga itu berada di sampingnya. Gemma dan malaikatnya itu mendasarkan doa-doa lisan atau mazmur pujian. Ketika melakukan meditasi sengsara Yesus, malaikatnya itu membawa Gemma masuk dalam meditasi yang mendalam dengan pengertian-pengertian yang luhur dan agung tentang misteri sengsara Yesus. Suatu ketika, malaikat pelindungnya berbicara kepada Gemma tentang sengsara Kristus. Katanya, "Lihatlah betapa Yesus telah menderita bagi manusia. Pikirkanlah satu demi satu luka-luka itu. Cintalah yang telah mencabik-cabiknya. Lihatlah betapa mengerikannya dosa. Oleh karenanya, untuk menebusnya begitu banyak sengsara serta begitu besar cinta yang dibutuhkan." Gemma juga meminta bantuan kepada malaikat pelindungnya untuk menyampaikan surat atau menyampaikan pesan kepada bapa pembimbing rohaninya di Roma. Pada tahun 1902, Gemma yang kesehatannya prima sejak penyembuhannya yang ajaib itu mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai kurban silih bagi keselamatan jiwa-jiwa. Yesus menerima persembahan dirinya. Walaupun untuk sementara waktu kesehatannya mulai membaik berkat
melihat penyelenggaraan ilahi, namun Gemma kemudian jatuh sakit lagi. Pada tanggal 21 September 1902, Gemma mulai muntah darah disertai dengan denyut jantung yang berdebar amat kencang. Gemma dinyatakan menghidap TBC. Sementara itu, Gemma juga mengalami kemartiran rohani karena kekeringan rohani dan tidak adanya penghiburan dalam kehidupan rohaninya itu. Menambah beban deritanya, si iblis melipat gandakan serangan atas perawan dari luka ini karena iblis tahu bahwa saatnya hampir tiba. Iblis berusaha keras membujuk Gemma dengan mengatakan bahwa ia telah sama sekali ditinggalkan oleh Tuhan. Iblis memperlihatkan penampakan-penampakan yang amat mengerikan dan bahkan melakukan serangan-serangan fisik atas tubuh Gemma yang rapuh. Seorang saksi mata yang merawat Gemma mengatakan, iblis yang mengerikan itu akan menghabisi Gemma. Ada angin ribut yang memekakan telinga, wujud binatang-binatang yang ganas, dan sebagainya. Saya meninggalkan Gemma dengan bercucuran air mata, sebab si iblis itu sedang menghancur binasakannya. Gemma tak henti-hentinya menyerukan nama Yesus dan nama Maria. Namun, pertempuran masih saja tetap berlangsung. Tentang perjuangan akhir Gemma ini, Venerabilis Jeremanus, bapa dari pembimbing rohaninya, mengatakan, penderitaan yang malang itu melewatkan hari-hari, minggu-minggu, dan bahkan bulan-bulannya. Dalam keadaan demikian, meninggalkan teladan bagi kita dan ketabahan yang luar biasa. Mengalami segala macam pencobaan itu, Gemma tidak pernah mengeluh. Ia hanya berdoa. Saat Gemma sudah tiba, ia hampir tampak seperti kerangka hidup saja, namun masih kelihatan cantik meskipun tubuhnya habis dikoyak-koyak oleh penyakitnya itu. Viaticum atau komuni kudus diterimakan kepadanya. Dalam percakapannya yang terakhir, Gemma mengatakan dengan sayu dan dengan terengah-engah, katanya, aku tidak minta apa-apa lagi. Aku telah menyerahkan segalanya sesuatu kepada Tuhan, sehingga aku siap untuk mati. Sekarang sungguh benar-benar bahwa tidak ada lagi yang tersisa padaku. Yesus, aku menyerahkan jiwaku yang malang ini kepadamu, Yesus. Kemudian Gemma tersenyum, kepalanya terkulai ke samping, dan nafasnya pun terhenti. Pastur paroki yang menemaninya di saat-saat akhir hidupnya mengatakan, katanya, ia meninggal dengan senyuman yang tetap menghiasi bibirnya, sehingga saya tidak dapat percaya bahwa ia sungguh-sungguh sudah pergi. Salah seorang dari para biarawati yang berada di sana saat kematiannya menyelimuti tubuh Gemma dengan jubah pasionis, jubah yang amat dirindukan Gemma untuk dikenakannya sebagai seorang biarawati. Gemma Galgani wafat pada hari Sabtu Suci tanggal 11 April 1903 dalam usianya yang ke-25 tahun. Santa Gemma Galgani kemudian dibeatifikasi pada tanggal 14 Mei 1933 oleh Paus Pius ke-11, dan hanya 37 tahun setelah kematiannya, ia dikanonisasi pada tanggal 2 Mei 1940 oleh Paus Pius ke-12. Santa Gemma Galgani adalah santa pelindung melawan godaan, melawan kematian orang tua, melawan TBC, mahasiswa, dan apoteker. Hari rayanya diperingati pada tanggal 11 April. Demikian kisah dari Santa Gemma Galgani. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak mudah mengeluh atas segala cobaan, baik penyakit yang dahsyat sekalipun.
tidak mudah mengeluh atas cobaan hidup yang begitu sulit dalam hal apapun itu. Namun, kita tetap bisa tulus melakukan segalanya yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita juga bisa dapat mencontoh untuk tekun dalam doa, taat, dan setia selalu kepada Tuhan Yesus, sehingga iblis pun tidak dapat menggoda kita. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya bersama saya Benedikta. Salam sukacita.